Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti dengan NPM 21141515011. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema evolusi mamalia dengan judul Sejarah Evolusi Keluarga Gajah. Ini dosen pengampu saya, Dr. Insinyur Gunadi Dewi Narno, MSI. Ini biodata saya. 3 spesies gajah yang saat ini, 2 di Afrika dan 1 di Asia. Merupakan bagian dari satu keluarga secara taksonomi dalam keluarga Elephantidae yang kemudian menjadi bagian pembentuk orde kerajaan Proboscidea yang berarti pembawa belalai. Bukti genetik menunjukkan bahwa nenek moyang Proboscidea telah berpisah dari kelompok mamalia sekitar 100 juta tahun yang lalu, tetapi bukti fosil dan periode awal ini sangat langka. Bisa dilihat dari gambar 5.1 secara geologi, perubahan iklim, dan perkembangan jenis gajah sepanjang waktu. Kecenderungan temperatur global berdasarkan O18 DSDP atau lokasi ODP, keanekaragaman jenis gajah per tahap masa geologi dari Asia Selatan dan Tenggara, termasuk India. Keragaman yang berkembang maksimum dari jenis keluarga gajah Proboscidea di Asia Tenggara hingga mencapai akhir Miosen dapat disebabkan dengan kesediaan habitat yang beragam yang dihasilkan dari awal mulanya tumbukan benua antar sub-benua India dengan benua Asia, mengakibatkan bentukan mosaik dataran rendah dan dataran tinggi. Penurunan tajam jumlah spesies-spesies pada peralihan Pliocene umumnya berhubungan dengan intensifnya perubahan sistem musim dan habitat yang kemudian terbentuk yang didominasi rerumputan. Anggota-anggota dari beberapa famili menunjukkan tanda adaptasi pada lingkungan yang baru dengan pergantian terhadap jenis makanan pada tanaman yang didominasi jenis C4. Akan tetapi hanya 2 famili, yaitu Stegodontidae dan Elephantidae, yang berkembang selama masa perubahan iklim yang kentara yang menandai kondisi iklim pada kala Pleistosen. Tampaknya berbagai jenis garis keturunan Proboscidea dipaksa untuk beradaptasi terhadap lahan rumput yang lebih luas, tetapi kompetisi dengan binatang yang beradaptasi lebih bagus, yakni jenis keluarga kerbau atau Bovidae, mengakibatkan kematian yang banyak dari jenis keturunan Proboscidea brachydon selama periode ini. Keluarga jenis gajah atau Proboscidea yang berhasil menjadi pemakan rumput adalah Stegodontidae dan Elephantidae. Yang keduanya berasal dari keturunan Tetralopodon Gomphotheres. Kedua garis keturunan jenis gajah tersebut mengalami pembesaran gigi pipi dengan bertambah jumlah penampang lempeng gigi pada gerahaknya. Bisa dilihat di gambar 5.2, perbesaran geraham yang dramatis ini dikarenakan oleh sistem pemindahan ke depan dan mendatar gigi dari keturunan Tetralopodon Gomphotheres. Dan bisa dilihat di gambar 5.3, tampak secara horizontal pergantian pada rahang sebelah kiri fragmen Stegodon florensis. Gram ke-5 telah aus digunakan bagian depan. Gram ke-6 dan terakhir belum terpakai dan masih tertutupi oleh lapisan tulang yang tampak tersingkap. Tanda panah menunjukkan batas geraham ke-5 dan ke-6. Dengan catatan geraham ke-6 tidak lengkap. Geraham ke-5 gajah akan bergeser lambat dikarenakan lebih cenderung aus dan geraham ke-6 secara berangsur menyatu dengan mengganti fungsi geraham ke-5. Semasa hidup
elephantid atau stegodontid setengah dari setiap rahang atas dan bawah mengembangkan 6 geraham berturut-turut. Di sini bernama M1 sampai M6, yang menggantikan satu sama lain dari belakang ke depan. Pada saat gigi geraham yang dipakai di masa di depan sudah aus, tumbuh geraham baru dari dalam rahang bagian belakang dan secara bertahap mengambil alih fungsi untuk mengunyah. Gambar 5.3, sistem pergantian geraham horizontal yang khas ini berbeda dengan pergantian geraham vertikal pada mamalia lain, termasuk manusia, di mana masing-masing geraham dan gigi susu atau gigi bayi digantikan oleh geraham atau gigi permanen yang muncul dari bawah dan mendorong geraham dan gigi susu keluar. Stegodon menjadi keturunan spesies yang melimpah dengan menjadi dominan di Asia Tenggara selama Priopleistosen dan banyak fosil stegodon ditemukan di Indonesia. Keluarga jenis gajah yang sebenarnya yaitu Elephantidae, di mana semua spesies gajah yang hidup sekarang merupakan keturunannya. Tetapi juga jenis gajah berbulu yaitu mammoth dari bagian utara Eurasia yang dingin memiliki sejarah awal di Afrika dan mencapai Asia relatif lambat selama Pliocene atau 5 juta tahun yang lalu. Pada Elephantidae, geraham tidak hanya berkembang menjadi unit penggilingan dengan lebih banyak lempeng sebagai adaptasi terhadap konsumsi rumput kasar, tetapi juga lempeng geraham mereka tumbuh lebih tinggi. Lempeng geraham menjadi lamellai hingga 4 kali lebih tinggi daripada lebarnya pada gajah yang paling berkembang, dan ruang-ruang antar lamellai tersebut diisi dengan semen gigi. Gajah Blora dari dusun Sungkun. Elemen yang paling penting untuk identifikasi kerangka tulang gajah Sungkun adalah bagian terbesar dari tengkorak dan rahang termasuk geraham yang utuh. Elemen-elemen ini adalah alat terbaik untuk menentukan posisi filogenetiknya atau silsilah keturunan. Untungnya, kedua tengkorak dan rahang bawah dari kerangka Sungkun memiliki geraham lengkap, yang kebetulan merupakan geraham terakhir yang ke-6 atau M6, menunjukkan bahwa individu ini tumbuh sampai dewasa pada saat mati. Analisa geraham gajah Sungkun. Geraham bawah kiri kanan memiliki total lempeng sebanyak 18 buah dengan bagian kecil yang tidak lengkap berkembang setengah lempeng pada bagian depan dan belakang terakhirnya, dengan diberi rumus X18X. Pada bagian depan, 2 lempeng geraham dan bagian depan setengahnya dalam kondisi aus atau terpakai hingga ke dasar dari mahkota gigi. Tetapi, masih terlihat bentukan dari enamel gigi masih lengkap, mengindikasikan bahwa tidak adanya lempeng yang hilang atau terpakai sebelumnya. Semen gigi menutup sisi bagian dalam atau lingual dan luar bukal dari gigi geraham. Total panjang gigi geraham sekitar 400 mm diukur dari dasar mahkota gigi. 14 buah lempeng depan tidak terpakai secara progresif ke belakang geraham. Lempeng ke-14 memiliki dikit lempeng sedikit aus tetapi tidak tersingkap pada lapisan dentinya. Bagaimanapun, bagian bawah dari lempeng tersebut masih tersembunyi atau terlindung oleh tulang, sehingga total ketinggian yang aus hanya dapat diperkirakan. Lempeng ke-14 gigi geraham tersebut diperkirakan memiliki ketinggian 140 mm terhadap perkiraan lebar dasar besar 83 mm. Hal ini memberikan perkiraan indeks tinggi atau lebar. Tinggi kali 100 atau per lebar dari 168. Indeks H atau W secara gradasi berkurang ke bagian belakang dari lempeng yang tidak aus, sehingga mencapai 154 di bagian paling pinggir lempeng geraham. Ukuran maksimum lebar geraham sekitar 85,4 mm di bagian dasar lempeng ke-7. Di bagian lempeng ke-7, lebar satu lempeng secara progresif berhenti dengan ukuran mencapai 68,4 mm di bagian lempeng ke-18 dan lempeng yang terakhir.
Penciutan menjadi lonjong di bagian belakang adalah diagnosa untuk M3, dan hal ini sesuai dengan ukuran geram yang besar. Pengukuran lain yang dicatat adalah frekuensi lempeng Graham atau jumlah lempeng dengan jarak setiap 10 cm dari panjang sepanjang dasar mahkota gigi, yaitu 4,6 timbulan Rigdes per 10 cm. Permukaan gigi yang terpakai cekung memiliki panjang 265 mm dan lebar 77 mm. Lempeng-lempeng gigi tersebut yang sedikit aus atau terpakai memiliki bentuk seperti segitiga sama sisi. Dengan bertambahnya pemakaian, gigi 3 lipatan permukaan akan menyatu menjadi satu bentuk yang terpakai dengan bagian tengah ke belakang lempeng menjadi 3/4 bagian yang aus atau terpakai. Gambar 5.4, pada penampang sepanjang permukaan gigi Graham, ketebalan enamel berkerut dengan 2 hingga 4,5 lipatan per sentimeter yang diukur dari permukaan gigi amplitudo atau bagian ujung atas. Tiap lipatan bervariasi antara 1 mm dan 2,5 mm. Morfologi umum Graham dan tengkorak lihat di bawah menunjukkan secara jelas pada genus Elepas. Analisa tengkorak gajah sunggun. Gambar 5.5, tampak depan dan samping tengkorak gajah sunggun Elepas Hypsudrindicus warna abu-abu gelap merupakan bagian yang hilang dan telah direkonstruksi. Bagian abu-abu terang sedikit rusak pada tengkorak aslinya. Tengkorak gajah sunggun dicirikan dengan tengkorak dengan lubang mata sempit daripada pelipis, lubang mata sedikit di bawah lubang hidung. B. Bagian kening lebih sempit dibanding pada E. maximus tetapi lebih lebar daripada E. hydruricus. Bagian kening pelipis lebih menonjol. C. Lubang hidung terletak di bagian atas dan kedua lubang hidung sangat lebar dan lurus ke bawah secara lateral. D. Lubang dagu sangat lebar dan dalam, dengan lubang gading yang berarah menyebar. E. Gading yang besar, kuat, melengkung, dan sedikit terpilin. Bentuk kepala yang datar, sedikit cekung, tidak adanya curug pelipis seperti pada E. namadicus. Tengkorak dari sunggun memiliki rongga hidung yang lebar dan tinggi dan tulang pelipis yang besar dengan rongga yang biasa terdapat pada Elepas Hypsudrindicus. Bagian tulang kening sudah runtuh dan hancur, tetapi terlihat cekung seperti pada Elepas Hypsudrindicus, walaupun sedikit miring. Tengkorak Elepas namadicus, subbenua India dan Myanmar, memiliki ciri bukan menggantung sepanjang tulang kening hingga tulang pelipis, sementara bagian kontraksi temporal sedikit berkembang daripada tengkorak dari sunggun. Lebih dari itu semua, bagi tengkorak jantan dan betina Elepas namadicus mempunyai soket atau bukan tempat gading yang lebar dan menjauh satu sama lain dan bagian rongganya dangkal. Sejauh ini, fase tertua Elepas maximus yang tercatat dari Jawa adalah gigi Graham dan fragmen Graham dari Cipendoy, Bandung, Jawa Barat yang dianalisa dating radiokarbon dan menunjukkan umur antara 35.500 dan 29.600 tahun yang lalu. Fosil-fosil lain yang berupa fragmen yang dinisbatkan kepada ciri Elepas maksimum berasal dari lokasi gua yang berumur Holosen, yakni lokasi Sampung dan endapan Ceruk dekat Punung di Jawa Tengah bagian selatan. Fosil binatang punung yang digali oleh von Koenigswald berupa breksi tulang telah dideskripsikan oleh Badux. Fauna punung mewakili fauna hutan hujan tropis modern di Jawa yang paling awal didokumentasikan dan yang telah dilakukan pertikahan akhir-akhir ini yang menunjukkan umur peralihan awal jamak nes terakhir antara
128 kurang lebih 15 dan 118 kurang lebih 3 KA atau ribu. Penulis terdahulu memperkirakan bahwa elephant Hisudrindicus adalah keturunan langsung dari garis Elephas Hisudricus yang berasal dari subbenua India dan Birma. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa Elephas Hisudrindicus kemungkinan tidak dalam garis keturunan yang mengarah ke Elephas maximum, seperti yang dicetuskan pertama kali oleh Du Bois. Tengkorak sunggun tampaknya merupakan bagian transisi antara tengkorak Elephas Hisudrindicus, pinggang dan gajah sekarang, yaitu Elephas maximus. Menguatkan hipotesis Du Bois bahwa Elephas Hisudrindicus mengalami proses evolusi lanjut terhadap gajah Asia. Walaupun hal tersebut berbeda dari gajah yang hidup sekarang ini dalam 3 aspek penting, yakni kening cekung, rongga hidung yang mengarah lurus ke bawah, dan sedikit jumlah lempeng gigi geramnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.